This is very dangerous ya teman-teman. Global market sudah mulai panik. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, mungkin semua penonton yang menonton video ini sudah aware ya bahwa indeks secara global ini mulai berguguran. Mulai dari Amerika, Eropa, dan juga Asia itu semua terjadi kepanikan. Bahkan sampai ke dalam dunia cryptocurrency, semuanya balik arah, terjun semua. Nah, apakah ini menjadi permulaan bear market? Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome ya bagi para penonton baru yang mungkin ketemu channel AJ Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa bisa selalu ikutan Clubhouse bersama AJ Invest setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, kita mulai dari indeks global dulu ya. Teman-teman bisa melihat Nifty, Nikkei, Kospi, FTS ini rata-rata semua koreksi di tanggal 21 Januari. Jadi teman-teman bisa melihat di global itu pada hari Jumat cukup suram situasinya. Cuma Hang Seng dan IHSG yang terjadi kenaikan ya. Dan itu pun Hang Seng sebenarnya sideways karena 0,053. Cuma anomalinya yang terjadi di IHSG nih 1,5% mendadak rally di hari Jumat. Nah, apakah ini akan bertahan? Tidak ada yang tahu kenapa Bandar decide untuk menaikkan IHSG pada hari Jumat. Jadi kita harus sangat hati-hati ya pada Senin nanti atau minggu depan ini bagaimana situasi di IHSG karena indeks global itu rata-rata terjadi koreksi. Nah, yang paling parah nih teman-teman yaitu di Amerika. S&P, Nasdaq, Dow Jones dan Russell 2000 ini hampir terjadi koreksi 5% rata-rata ya, bahkan Russell ini 7,88 pada satu minggu terakhir ini. Jadi kalau teman-teman lihat grafik ya, indeks Amerika itu sudah mulai nukik ke bawah. Nah, ini menjadi khawatir ya, para trader-trader di US itu juga semuanya mulai khawatir apa yang akan terjadi. Nah teman-teman, ini adalah grafik Netflix. Tahu nggak teman-teman, pada tanggal 21 Januari Netflix drop 21%. Ini membuat investor-investor di Amerika ini cukup panik. Bayangin ya, ini adalah sebuah perusahaan yang market cap-nya itu sangat besar, tetapi bisa terjadi koreksi 21% dalam waktu satu hari. Nah, ini alasannya kenapa nih bisa Netflix terjadi seperti ini. Jadi, result earnings mereka itu jauh di bawah forecast mereka ya. Jadi, yang orang-orang itu expect bahwa Netflix itu earningnya tinggi, mendadak laporannya keluar ternyata tidak sesuai ekspektasi. Langsung banyak institusi sell off sehingga kalau uang besar keluar, maka market cap walaupun gede pun bisa terjadi koreksi. Dan teman-teman lihat aja 21% dalam waktu satu hari. Ini sangat mengkhawatirkan. Semoga teman-teman yang di sini tidak mempunyai saham Netflix untuk sementara ini ya, karena kalau enggak itu portonya akan sangat mengerikan. Nah, ternyata wabah ketakutan ini tidak hanya di stock market, ikut-ikut masuk ke kripto. Jadi di dunia kripto juga sekarang lagi terjadi chaos ya. Saya bisa bilang chaos itu artinya apa? Kepanikan mulai terjadi. Bagaimana saya bisa bilang kepanikan terjadi? Lihat saja rata-rata koin kompak terjadi koreksi ya. Bitcoin, Ethereum, BNB, USD Coin, Cardano, Solana ini rata-rata mulai terjun payung. Nah, bagaimana dengan XRP, Luna, Dogecoin, DOT, dan FX Avalanche itu juga rata-rata lihat aja grafiknya mulai terjadi longsor yang sangat dalam. Nah, jadi teman-teman kalau yang kepingin masuk kripto, ini sebentar lagi akan waktunya kita mulai nyicil cryptocurrency ya, karena banyak yang murah. Tetapi nanti teman-teman terus update ya dengan channel ini, karena kalau sekarang saya masih akan menunggu dulu situasi kripto, tunggu mereka cooling down. Kalau masuk sekarang nanti kalau lanjut longsor, teman-teman malah cepat banget terjadi kerugian. Nah, sekarang dengan news lagi tambahan ya, Crypto.com admits over 30 million stolen by hackers. Jadi teman-teman tahu ya, ini ada headlines di tanggal Januari 20, itu terjadi kecolongan ya di Crypto.com, hackers nyolong kripto di platform mereka. Sebanyak 4.830 Ethereum dan 443 Bitcoin. Nah, jadi teman-teman ini membuat banyak investor mungkin kripto ini agak gelisah ya, kok tiba-tiba uang mereka dicolong, kehilangan. Walaupun Crypto.com memang menggantikan kerugiannya. Cuma ini menunjukkan bahwa banyak hacker di sana tetap berusaha mencoba mencuri-curi cryptocurrency ini ya. Jadi teman-teman melihat ya, selain berita yang buruk tentang the Fed, tentang kecolongan seperti ini, Rusia juga ternyata propose untuk ban cryptocurrency. Padahal Rusia itu adalah negara ketiga terbesar mining cryptocurrency. Jadi kalau mereka sampai memang melakukan ban ya cryptocurrency, itu harga kripto bakal lebih tertekan lagi. Jadi teman-teman harus perhatikan terus situasi ini. Nah, sekarang ini adalah grafik Bitcoin ya teman-teman, di mana saya ingin mengajak teman-teman untuk menganalisa sedikit nih, karena teman-teman yang belum punya barang sama sekali dan kepingin mulai masuk ke dalam cryptocurrency, mungkin ini adalah waktunya yang tepat untuk teman-teman mulai analisa ya. Jadi coba kita lihat.
Di support terkuat Bitcoin IDR ini ada di harga 426 juta di garis ini ya, dimana kita lihat beberapa kali pada saat harga tersentuh di 426 juta mereka mulai rebound. Jadi kalau misalkan nanti harganya terjun ke 426, teman-teman mungkin boleh melakukan spekulasi buy jika volumenya tidak terlalu besar pada saat mereka terjadi koreksi ya. Nah itu teman-teman boleh spek buy. Tetapi kalau teman-teman mau tunggu rebound dulu, confirm kalau terjadi rebound, silahkan. Kenapa? Karena kalau ini jebol, berarti ada potensi Bitcoin terus terjadi longsor sampai ke harga 275 juta. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada volume yang cukup tinggi transaksi. Setelah itu mereka breakout kan. Jadi teman-teman kalau mereka jebol di 426 berpotensi ke arah segini. Nah jadi teman-teman inilah sedikit gambaran kalau bagi yang para pemula ya ataupun para trader yang kepingin mencoba invest di dalam kripto, mungkin tunggu di pertama harga 426 dan berikutnya di 275. Kalau teman-teman bisa nih dapat di harga segini, menurut saya sudah cukup aman untuk teman-teman melakukan spekulasi untuk membeli Bitcoin. Oke, nah sekarang saya ingin membahas tentang the Fed meeting ya. Teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya yang menyebabkan kepanikan di kripto maupun di saham itu adalah the Fed meeting yang akan diadakan di tanggal 26 Januari yang sebentar lagi akan diadakan. Mereka ini akan membahas tentang ya interest rates ya, di mana banyak ekonomis itu takut kalau misalkan nanti the Fed ini mau naikin interest rate seberapa banyak untuk memberantas inflasi. Ada yang mikirnya 3 kali, ada yang bakal mikir tahun ini akan naik 4 kali, dan bahkan ada beberapa orang yang berasumsi kalau interest rates bisa naik sebesar 50 basis points. Nah ini sangat ngeri ya kalau memang mendadak naik 50 basis points. Jadi semuanya ini akan kita tahu pada nanti tanggal 26. Jadi menurut saya nanti minggu depan nih, teman-teman akan melihat yang volatility di market kripto maupun di saham itu akan sangat tinggi karena orang itu bingung mau ngapain. Jadi banyak orang yang mencoba untuk take dulu cash out ya, supaya mereka bisa melihat situasi market yang lebih tenang. Karena kalau high volatility ini mereka sangat sulit untuk mencari entry point. Jadi teman-teman, saya sarankan sih ya teman-teman jangan terlalu cepat buru-buru untuk belanja. Terus perhatikan situasi the Fed nanti seperti apa dan market seperti apa. Oke teman-teman, jadi ekspektasi ya market forecast ini sebenarnya mereka pada prediksi bahwa nanti Amerika itu akan menaikkan suku bunga di tahun 2022 ini 3-4 kali sebesar 25 basis points ya. Itu adalah ekspektasi atau forecast. Nah, jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat ini ya. Ada 2 hal yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Pertama, kalau the Fed naikin sampai lebih dari 4 kali ya, lebih dari 4 kali, jadi kalau mereka mau naikin 5 kali dalam 1 tahun, atau kalau the Fed ini sekali menaikin suku bunganya lebih dari 25 basis points, maka akan ada kepanikan berlanjut di stock market maupun kripto. Jadi kalau 2 hal ini terjadi ya teman-teman, maka teman-teman jangan terburu-buru masuk ke dalam stock market. Tetapi kalau misalkan memang masih on target ya, masih sesuai forecast, mereka naiknya 25 basis points dan mereka naiknya 3-4 kali doang, maka ada potensi market sudah price in, jadi teman-teman bisa mulai cicil di stock market ataupun kripto. Jadi teman-teman tetap harus perhatikan ya hasil FOMC nanti seperti apa. Dan jangan panik ya teman-teman. Kalau misalkan sudah ada posisi, memang kalau teman-teman periodenya 10 tahun sih nggak perlu panik. Karena kalaupun nanti koreksi sedalam-dalamnya, mereka akan ada rebound. Saatnya rebound, mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Jadi kalau teman-teman yang long term investor yang megang buat 10 tahun mah, nggak perlu khawatir. Ini lebih cocok yang trader-trader nih. Karena mereka kepingin mendapatkan harga yang lebih murah. Nah teman-teman, jadi persiapan kita di IHSG bagaimana? Ini adalah strategi yang akan saya lakukan ya. Jadi saya akan sharing ke teman-teman semua. Menurut saya jangan entry IHSG sebelum tanggal 26 ya. Karena antisipasi terhadap the Fed itu akan sangat tinggi beberapa hari menjelang FOMC meeting itu. Jadi apa yang akan banyak investor atau trader-trader lakukan? Mereka akan cash out atau megang cash dulu sampai terjadi kepastian kan. Nah pada saat orang melakukan cash out inilah makanya market biasa terjadi tekanan kan, bisa koreksi sebelum FOMC meeting. Nah lalu pada saat sebelum meeting itu kan terjadi koreksi. Nah pada saat hari H dan setelah meeting justru malah market mulai ready karena semuanya sesuai ekspektasi. Nah itulah salah satu strategi yang akan saya juga pakai, bahwa saya tidak akan mengambil posisi terlalu banyak jika IHSG tidak terjadi koreksi yang sangat signifikan. Nah berbeda ya, kalau misalkan beberapa hari sebelum tanggal 26 tiba-tiba IHSG amblas 2% atau 1% lebih. Nah, itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita analisa lebih dalam nih. Mungkin kita bisa ketemu beberapa saham yang murah banget buat kita
invest jangka panjang karena dapat harga diskon. Oke, jadi kira-kira kita tetap harus sangat pay attention untuk minggu depan ini ya, hari-hari menjelang FOMC meeting. Nah, teman-teman, saya juga ingin ajak teman-teman untuk memerhatikan saham-saham yang murah ya. Jadi jangan kejar saham-saham growth stock lagi, karena kalau di Indonesia terjadi kenaikan suku bunga, itu growth stock yang akan terkena dampak paling besar. Ya, teman-teman bisa lihat kayak Netflix aja yang growth stock ini kena dampaknya kalau terjadi interest rates yang dinaikin, ya kan? Nah, jadi sekarang kita harus nih mencari saham-saham yang fundamentalnya masih oke dan harganya sangat murah. Contohnya seperti apa? Ini ada perbankan ya, seperti BJBR dan BJTM. Nah, teman-teman bisa nih perhatikan kedua saham ini. Bukan artinya sekarang teman-teman baca video ini langsung dibeli ya saham-sahamnya, tapi teman-teman bisa lihat apabila kalau contoh BJBR di bawah 1100 atau bahkan mendekati 1000, teman-teman beli boleh karena dividennya BJBR juga tinggi. Begitu juga dengan BJTM, kalau dari 745 terjadi koreksi ke 700 atau 680, teman-teman mau mulai belanja BJTM, apalagi buat dividen yang tinggi, nggak masalah. Karena kalau nanti dapat harga murah, teman-teman bisa keep ini untuk jangka yang agak panjang. Nah, bagaimana dengan BBTN dan PNBN? Teman-teman bisa lihat PNBN ini harganya sudah mendekati harga COVID ya. Jadi kalau nanti harga PNBN mendadak koreksi ke 700 atau bahkan 600 lebih ya, gara-gara the Fed ini, teman-teman bisa dapat harga murah di PNBN, teman-teman bisa mulai belanja dan skip untuk jangka panjang. Karena PNBN teman tahu ya, Bank Pan itu kan bank swasta yang berfundamental cukup bagus. Begitu juga dengan BBTN ya, teman-teman bisa lihat kalau harganya ini sudah menyentuh 1.500 atau bahkan bisa menyentuh 1.4 for whatever reason, teman-teman bisa perhatikan karena BBTN ini secara fundamental masih cukup murah. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman, bahas BRMS yang dimana kemarin pada tanggal 21 Januari terjadi rally 9%. Ingat ya teman-teman, 3 minggu lalu saya pernah bikin video nih akhir tahun dimana judulnya ya Goodbye 2021, dan saya juga memberikan bonus analisa saham BRMS. Nah, sekarang kita lihat ya berita seputar BRMS. Lewat Agung Projo Sasmito Salim Poles saham Bumi Minerals BRMS tanda tanya. Jadi ini berita tanggal 19 Januari. Teman-teman bisa melihat ya kepemilikan grup Salim pada Bumi Resource Minerals dinilai bukan hanya isapan jempol semata. Melalui Emirates Star dan Global Ventures per tanggal 18 Januari 2022, Salim menggenggam 24,55 saham BRMS. Jadi kita bisa melihat ya memang si Emirates ataupun kita sekarang tahunya Salim ya, mereka ini terus menambah posisi di BRMS. Nah, sekarang menurut sumber internal yang mengetahui transaksi ini mengatakan bahwa tak lama lagi BRMS akan mengadakan rapat umum pemegang RUPSLB ya untuk mengganti beberapa susunan direksi dan komisaris. Jadi mereka akan rombak semuanya, yaitu kabar yang beredar grup Salim yang akan menempatkan perwakilannya yaitu Agus Projo Sasmito yang saat ini menjabat sebagai presiden komisaris PT Aman Mineral Nusa Tenggara AMNT, dan yang dahulu bernama PT Newman Nusa Tenggara. Jadi teman-teman bisa melihat ya mereka ini ingin merombak. Jadi kalau nanti Salim mulai take over BRMS, saya rasa harganya mungkin tidak akan semurah ini lagi. Jadi coba kita lihat grafik BRMS ya. Ini 5 tahun terakhir grafiknya, di mana 5 tahun yang lalu harganya 120 dan sekarang harga BRMS sudah 121. Nah, jadi kalau nanti terjadi breakout di 121 dengan volume yang besar, teman-teman boleh buy on breakout ya. Apalagi manajemennya BRMS ini sudah berbeda. Salim take over BRMS. Jadi dengan manajemen yang baru diharapkan performance BRMS ini untuk beberapa tahun ke depan akan berbeda. Nah, tetapi ingat teman-teman, kalau nanti seumpamanya teman-teman masih belum punya barang dan tiba-tiba harga BRMS mulai koreksi ke bawah, jangan terburu-buru belanja karena harga terbaik untuk belanja di BRMS itu di kisaran 100 sampai 105 untuk entry ya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, ada beberapa kabar bagus, yaitu harga komoditas terus terjadi kenaikan. Lihat aja palm oil atau CPO ini sudah 5.322. Ya, kita lanjut. Harga nikel sudah 24.320. Dan kita lihat coal pun terjadi kenaikan ya, walaupun sudah sampai 200 masih bisa terjadi kenaikan. Jadi kita melihat komoditi ini luar biasa sekali tahun ini. Nah, super cycle kita sedang menghadapi. Nah, kita ini sedang memasuki era super cycle komoditi ya, di mana rata-rata komoditas itu harganya mahal sekali, dan kita Indonesia strength kita, kekuatan kita itu ya mengekspor
komoditas ini. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ya, kalau kita punya ekspor ini semakin kuat ya, nanti teman-teman juga bisa melihat memang kita akan hilirisasi ya. Jadi kita akan memberikan added value baru nanti kita jual. Tetapi itu semua akan memberikan dampak positif untuk jangka panjang buat Indonesia karena memang harga sekarang tinggi, dan kalau kita bisa nambahkan added value lagi, maka keuntungan yang akan kita dapatkan akan sangat besar. Jadi teman-teman jangan sampai tidak punya saham di sektor CPO, coal, nickel ataupun emas ya, karena this is the commodity super cycle. Oke teman-teman, ini mungkin ada beberapa trader yang bertanya ya, apakah akan terjadi crash di IHSG? Kita bisa melihat ya, kalau kita mengharapkan IHSG mendadak crash ya, crash ke 5.000-an lebih, menurut saya tidak. Jadi teman-teman nggak perlu panik ya, karena taper itu tidak biasanya membuat sebuah saham itu terjadi krisis yang mendadak langsung membuat ekstrim sekali ya, dari 6.007 jadi ke 5.000 itu sangat ekstrim. Tetapi kalaupun terjadi koreksi mungkin masih di atas 6.000, jadi tidak terlalu besar koreksinya. Nah, sekarang kalau misalkan IHSG nggak koreksi dan terjadi kenaikan beberapa hari ke depan menjelang FOMC, teman-teman gunakan kesempatan itu untuk exit the market ya. Mumpung Januari mendapatkan harga bagus, teman-teman masih ada posisi di beberapa blue chip, keluarlah dengan profit. Jadi teman-teman amankan dulu profitnya sambil nanti kita melihat beberapa minggu ataupun bulan ke depan apakah market akan cool down setelah pengumuman FOMC atau interest rates yang akan dinaikkan tersebut. Oke, jadi teman-teman yang pasti adalah hati-hati untuk keep saham-saham yang growth stock ya teman-teman, karena dalam waktu dekat mungkin akan ada goncangan di sektor-sektor yang berhubungan dengan growth stock. Tetapi kalau teman-teman mau scalping ya, artinya kayak cuan bungkus ya, cuan 3% atau 5%, lalu teman-teman exit, atau pada saat dia mulai koreksi 3-5% teman-teman sudah cut loss, maka itu tidak perlu khawatir, karena kalau teman-teman scalping mau IHSG naik atau turun, teman-teman sudah batasi resiko dan profit takingnya, jadi teman-teman masih bisa fine-fine saja. Nah, pilihlah saham-saham yang harganya belum terlalu mahal di masa-masa seperti ini. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan apapun, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ya, karena nanti akan ada potensi dimasukin ke video belajar bersama AJ Invest. Jadi kalau teman-teman belum nonton video ini ya, ini adalah seri kecil di mana teman-teman boleh menanyakan apapun dan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua melalui video supaya semuanya bisa semakin pinter di dalam analisa saham. Oke, nah ini ada 3 video yang teman-teman wajib nonton bagi para pemula ya. Belajarlah tentang rate issue, belajar tentang menganalisa secara bandarmologi, dan juga mempelajari ada 5 saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman semua. Oke. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.